Saya mau nanya, nama saya Ken. Mau nanya dong nih, kemarin saya ikutin satu seminar juga tentang sesuatu yang sustainable juga, gitu, atau sesuatu yang bersifat natural juga. Nah, dikatakan bahwa ada orang juga yang kalau bikin barang-barang dari sesuatu yang industrial itu, mereka juga bisa mengklaim bahwa mereka green karena mereka nggak pakai sources yang dari natural kayak kayu-kayu gitu. Nah itu, tapi di satu sisi juga kalau misalnya kita pakai produk-produk bikin sesuatu dari material yang natural juga, atau yang kebanyakan dari kayu atau dari bambu juga, bukankah itu juga sama aja menghabisi alam dalam saat yang bersamaan gitu, dengan kalau kita pakai sesuatu yang industrial juga gitu. Mau menanyakan hal itu sih. Ini pertanyaan menarik ya. Ini perdebatan menarik juga, mana yang lebih green antara kayu dengan material industrial seperti misalnya baja gitu. Tanpa keraguan saya mengatakannya kayu, tanpa keraguan. Karena apa? Karena kayu kita peroleh atau kita potong dari atas permukaan tanah. Tapi kalau baja gitu misalnya, kita karut dari dalam tanah, yang itu juga sekaligus meniadakan tanaman-tanaman yang ada di atasnya. Kemudian dalam proses pengolahannya, baja juga menggunakan energi yang sangat besar sebenarnya. Berapa jejak karbonnya, berapa energi yang dihabiskannya, kita nggak pernah hitung juga. Karena keluarnya sudah harga baja per meter atau per kilo berapa, harga kayu per kubik berapa. Jadi itu mungkin kita harus pikirkan bersama-sama ya. Terus soal sustainable, lagi-lagi saya memandang sustainable itu tidak hanya soal keberlangsungan materialnya saja, tapi sustainable saya maknai juga keberlangsungan masyarakat yang menggunakan atau terhidupi dari apa yang kita produksi ini. Makanya saya selalu mengatakan material sustainable adalah material yang habis gitu. Alang-alang misalnya, alang-alang itu bisa habis. Apa maknanya jika itu habis? Artinya itu harus dibuat lagi, bukan kita ganti dengan seng. Kenapa kita harus buat lagi? Apa maknanya dibuat lagi itu? Karena dengan dibuatnya lagi itu orang mendapat mata pencaharian lagi, bekerja lagi gitu. Jadi sustainable itu bukan hanya berhenti pada produknya, tapi juga pada keberlangsungan hidup manusia-manusianya. Itu yang saya maknai. Ya, saya kira mirip. Kita mesti melihat aspeknya utuh. Kadang-kadang ini bahayanya memang marketing gimmick atau slogan-slogan seperti itu yang mengklaim begitu, lalu membuat kita seolah-olah menerima itu gitu. Tapi itu harus sangat dikritisi, karena biasanya trik-trik dagang seperti itu yang membenarkan dirinya sendiri, tapi belum tentu begitu realitanya. Ketika Jogja gempa dulu juga saya pakai kayu ya, setempat gitu, tapi ada LSM yang tentu di backup baja ringan dari Australia yang mengatakan baja ringan sekarang lebih sustainable, tahan gempa dan seterusnya. Terus di sana motongnya pakai apa? Kalau tidak ada listrik di desa sana sebelumnya. Jadi itu sekedar saya ingin membuat mereka berpikir bahwa betapa tidak lengkapnya kriteria yang mereka, aspek mereka yang harus dilihat seperti itu. Nah, kadang-kadang kita lupa gitu dengan aspek lengkapnya seperti apa, sehingga kita mengukur sesuatu hanya dengan aspek yang tidak lengkap.
padahal alam sendiri sangat utuh. Menurut saya kriteria kita mesti belajar dari alam, yaitu melihat keutuhan aspeknya, yang yaitu tadi tidak ada konsep sampah, tidak mengorbankan sesuatu, tapi semuanya itu dalam satu kesatuan yang harmonis. Saya kira sustainability mesti mendekati model seperti itu. Ya. Iya, kalau menurut saya sebenarnya salah satu kuncinya juga konsumerisme gitu ya. Jadi mau materialnya baja ataupun kayu, tapi kalau misalnya dipakai dengan sangat-sangat serakah gitu ya, pasti rusak juga gitu sebenarnya. Jadi dan itu kondisi kita sekarang gitu, pembangunannya luar biasa besar gitu. Jadi itulah yang sebenarnya merusak alam gitu. Jadi bahwa kita harus melihat dengan utuh tuh, benar sekali gitu. Jadi ya kita harus kritisi semuanya gitu. Jadi ya apa ya, saya jadi blank. Oke. Antara dua material ini misalnya, jadi antara baja sama kayu gitu. Jadi even kita bicara kayu, kalau misalnya itu dipakai ekstensif juga itu akan merusak dalam skala yang besar gitu. Jadi yang kita perlu peka, mungkin perlu bijaksana gitu, dalam skala sebesar ini kita perlu memakai material apa misalnya gitu, atau dalam project ini, konteks ini mungkin kita harus beda lagi gitu. Dengan cara begitu kita bukannya berjalan seperti mesin gitu kan, jadi oke, hajar kali 100 nih misal kusen gitu, nggak gitu. Tapi saat kita bisa bijaksana bahwa kayak seperti Pak Eko di satu desa yang sudah nggak ada listriknya, mau ngomong baja gimana gitu. Tapi kalau kita bicara tentang high rise, kita memang mau bangun apartemen, ya pilihannya ya gitu material yang fabrikasi. Jadi itu sih. Jadi kepekaan untuk memilih material itu juga menentukan. Ya, makasih. Ada yang mau tanya lagi? Kalau buat saya sih sebenarnya topik ini menarik karena banyak pertanyaan gitu. Karena kenapa menarik? Karena buat saya kayak kalian, mungkin kita yang sehari-hari hidup sini, yang ditayangkan tadi kan jauh dari keseharian kita ya, jauh sekali pasti gitu loh. Dan kalau kayak balik tadi saya bilang, kalau kayak di studio pun rasanya pemikirannya mungkin ya saya nggak bilang jauh, tapi nggak gitulah, gitu kan. Jadi masa sih nggak ada yang aneh gitu, nggak ada yang bingung gitu. Ada? Ya silakan. Kali saya Medi dari Sipek 2011. Mungkin saya mau tanya, yang saya mau tanyakan mirip dengan apa yang saya tanyakan tadi, gitu. Tapi dari sisi yang mungkin berbeda. Kerasan kan? Kerasan. Oke, maksudnya yang saya lihat adalah yang tadi dibicarakan adalah bagaimana kita coba membuat sesuatu itu kembali kepada tradisionalisme tadi itu, bagaimana tradisionalisme itu sendiri membutuhkan waktu dan cenderung mencoba melambatkan fase-fase tertentu gitu. Tapi ketika kita lihat secara ekonomi atau secara perkembangan itu membutuhkan sesuatu yang cepat gitu. Bagaimana sesuatu yang lambat itu menjawab perkembangan itu kan, tanpa perkembangan itu masih tanpa dukungan ekonomi juga, sustainability atau misalnya tradisionalisme itu juga akan mati kan, tidak ada yang mendukung dan mendanai hal itu gitu. Oh, maksudnya jadi tadi kan mungkin kamu anggapi Pak Gede ya, yang dia bilang bahwa kalau sesuatu sustainable itu harus lebih sabar, tapi kondisi sekarang itu semuanya lebih cepat. Jadi gimana ini bisa pengisinya gitu? Jadi ya bagaimana hal-hal yang lambat itu menjawab perkembangan zaman sekarang yang jauh lebih cepat. Gitu. Oke. Mungkin langsung aja, karena semua kecepatan yang kita makna kecepatan yang kita terima hari ini mengacu pada satu gagasan besar, itu gagasan ekonomi saja gitu. Itu saja yang kalau cepat berarti harganya semakin murah, kalau cepat berarti untungnya semakin banyak gitu. Hanya itu yang kita maknai hari ini gitu. Hanya ke situ kita mengacu hari ini. Kalau kita bongkar lebih dalam, aspek-aspeknya ada banyak aspek yang jauh lebih variatif daripada aspek-aspek ekonomi belaka sebenarnya.
ada aspek sosialnya, ada aspek kulturalnya, ada aspek ekologinya. Itu yang nggak pernah kita kupas secara tuntas sebenarnya. Nah, memang kita tidak bisa menyalahkan juga sih, tapi kita di sini, kita duduk di sini hanya ingin memberikan wadah untuk berpikir saja sebenarnya. Dan mudah-mudahan kita pulang dari sini, kita sama-sama akan berpikir, termasuk saya juga, termasuk Mbak Farah juga, termasuk Pak. Kita semua berpikir setelah ini. Nah, mungkin itu dari saya. Ya, kita menjadi sangat reduksionis ya sebetulnya. Itu yang mungkin harus hati-hati di situ gitu, karena hidup itu sangat kompleks gitu, dan ketika kita hanya fokus pada satu aspek saja itu reduksi gitu. Dan ada banyak hal yang tidak berubah gitu. Jadi kalau kita merasa lebih maju, lebih baik, itu apakah benar lebih maju atau lebih baik gitu. Kadang-kadang saya merasa apakah saya ini lebih pintar dibanding dengan orang 1000 tahun yang lalu gitu. Banyak pengetahuan yang ternyata kita tidak tahu, kita tidak. Jadi sangat relatif ya. Kesannya kan ini semua bergerak maju. Apakah itu kita betul maju? Kalau maju kemana sebetulnya? Itu kan ilusi-ilusi yang diciptakan oleh dunia bisnis sebetulnya. Nah, kita mesti melihat sebetulnya apakah kehidupan lalu hanya bisnis saja sebenarnya. Nah, ini yang ya mungkin menarik untuk kadang-kadang kita menteror diri sendiri gitu dengan berpikir dibalik sebenarnya gitu. Untuk supaya kita terjaga, karena kalau tidak kita lalu hanyut. Keputusan-keputusan kita tidak di tangan kita sendiri, tapi semua yang baik tentang kehidupan kita didefinisikan oleh orang lain. Misalnya bisa saja seorang menjadi malu karena bajumu sudah out of date, ini kan tahun lalu kan, ini sekarang kan sudah tahun baru lewat, masuk masih pakai gitu, bisa sangat nervous sekali orang itu gitu. Nah, ini kan kegilaan-kegilaan yang dibuat oleh pihak di luar diri kita. Maksudnya keberanian untuk lebih jujur, lebih jernih lah melihat kehidupan kita, dan kemudian kita berhak sebetulnya mendefinisikan apa yang menurut kita lebih baik. Karena kalau kita membangun mungkin mendefinisikan sebagai kita masih belum merdeka, itu sebetulnya dalam hal yang seperti ini. Kalau mengomentari pertanyaan yang tadi gitu ya, sebenarnya simpelnya saya mau bilang revolusi mental, tapi ntar kira kampanye. Tapi intinya begini, sebenarnya maksudnya kita ini sebagai arsitek mau memilih arah yang mana, 100% ke sini atau 100% ke sana gitu ya. Saya rasa kita juga harus sadar bahwa kita arsitek tuh punya peran juga untuk mendidik klien gitu ya, bukannya so pinter. Cuman maksudnya dalam setiap proses kita merancang tuh ada komunikasi yang terjadi gitu. Jadi sebenarnya saat kita sadar nih, bahwa ada pilihan lain gitu selain yang industri tadi, bahwa kita punya sumber inspirasi lain yang tradisional, yang vernakular itu kita bisa mendidik klien gitu. Jangan kira di Jakarta sekarang bisa bikin rumah dengan material lokal tuh gampang gitu, enggak. Orang kaya nggak ada yang mau bikin pakai kayu atau apa. Mereka banyak yang minta bikin rumah gaya misalnya barok di sini tuh ya masih banyak gitu. Jadi misalnya sebagai arsitek kita punya peran itu gitu sebenarnya. Jadi untuk ada komunikasi dengan klien gitu. Kalau kita kenal, bukannya kita mau melambatkan proses, enggak gitu. Cuman kalau kita sadar, kita ada sisi yang kita aware, kita bisa komunikasi sama mereka, Pak, ada pilihan material yang lebih sustainable, lebih ramah lingkungan gitu. Mungkin satu pilihan kita bisa cepat, tapi satu pilihan kita bisa berbuat lebih banyak, misalnya kayak gitu. Terima kasih. Oke, satu pertanyaan terakhir ya. Ya, silakan.
nama saya Aryo. Saya mahasiswa desain produk. Jadi saya beberapa minggu ini belajar kalau desain produk itu sekarang ada yang namanya emotional design. Nah, kalau desain produk itu lebih ke arah jadi desain yang di dalam itu ada cerita gitu. Nah, kalau kita lihat dari presentasi tadi kan, kalau dari cita-cita tadi di banyak desa gitu, itu kan orang-orangnya memakai emosi mereka dalam membangun rumah, dalam membangun komunitas, jadi yang membuat itu dapat nilai lebih gitu. Nah, saya mau tanyakan, apakah masyarakat di kota sekarang yang menjadi klien-klien dari pembicara ini sudah mulai sadar dengan yang namanya desain-desain yang ada ceritanya gitu, dan menurut saya emotional design itu lebih banyak biasa karena mereka masih terikat dengan budaya gitu. Nah, gimana dengan orang kota yang aksarnya udah mati rasa, gimana caranya buat membangkitin lagi gitu di masyarakat dalam kota? Bisa diperjelas ya cerita yang dimaksud gimana? Cerita yang maksud itu gimana? Ceritanya kayak misalnya tadi kalau di desa orang-orangnya ingin membangun bersama, jadi mereka ada kebersamaan gitu. Gimana caranya? Terima kasih. Sering. Saya Jasrin dari jurusan arsitektur. Saya mau nanya, jadi kan kalau dari hal yang udah saya dengar dari pembicaraan tadi, permasalahannya di sini kan sebenarnya pola pikir manusia itu sendiri kan. Jadi kayak banyak yang berpikir bahwa hal-hal yang lebih cepat itu justru lebih bikin kita tuh dapat hal yang lebih mudah. Nah, tapi kan sebenarnya kan yang pola pikir yang dari para pembicara itu kan malah yang sebaliknya, yang kayak kita harus melambat mengikuti alurnya segala macam. Nah, bagaimana caranya membuat pola pikir itu berubah, selain yang sudah disampaikan tadi yang pendidik para dosen itu yang kayak kita kan belajar kayak yang kita dapat tuh biasanya kayak hal-hal yang bersifat dengan industrial itu. Nah, gimana tanggapannya untuk merubah masih mungkin Pak dulu sempat. Pertama kan tentang emotional design ya. Emotional design, apakah di tempat-tempat tadi juga ada sebenarnya yang disebut emotional design. Yang kedua kan lebih, kalau dari tadi isunya kebanyakan memang bermuara pada pola pikir ya. Lalu ini pertanyaan besar sebenarnya sih, lalu bagaimana caranya mengubah pola pikir ini? Iya, bagaimana ya sebenarnya, mau nggak mau ya dialog ya, komunikasi gitu. Cuman ya kenapa kita ada yang begini, sebenarnya kita berharap semakin banyak orang sadar gitu, semakin banyak komunikasi ini bisa terjadi gitu. Jadi saya rasa caranya, saya sih nggak mikir yang macam-macam gitu ya, komunikasi. Setiap saat kamu ketemu klien, setiap saat kamu bisa diskusi antar teman, setiap saat kamu bisa diskusi dengan orang lain, itu sebenarnya kesempatan gitu untuk kita bisa share pemikiran gitu. Terus untuk emotional design sebenarnya saya agak kurang ngerti, maksudnya jadi kalau misalnya kita punya project sekarang gitu, maksudnya untuk orang-orang di sini, kalau tadi yang saya tangkap kalau untuk konteks mereka yang di desa misalnya, mereka lebih mudah, maksudnya desainnya memang emotional design karena mereka terikat sekali gitu. Tapi bagaimana dengan kita yang ada di era modern ini gitu, betul, oke. Iya ya, jadi itu dia masalahnya adalah di saat kita dipaksa untuk serba cepat, ada saatnya kita udah mati rasa gitu memang gitu. Jadi mungkin sebisa mungkin ya sebagai desainer, mau nggak mau kita harus semakin belajar peka gitu kali ya. Mau nggak mau semuanya memang berjalan semakin cepat gitu. Kita yang harus bisa punya rasa gitu sebenarnya. Mungkin ya itu dia, lewat dialog kita juga nggak bisa terlalu cepat semuanya, kita harus bisa menggali gitu. Saya pikir kita perlu memperlebar peluang, dan peluang itu dari keberagaman yang kita cari. Sebagai orang muda, saya kira kita harus tetap berusaha mendapatkan pilihan-pilihan yang lebih banyak. Sekarang ini kita seolah-olah memiliki pilihan, tapi sebetulnya kan enggak situasinya. Kalau Anda lihat, mungkin TV sekarang ada berapa Indonesia? 12 channel mungkin lebih. Tapi kalau lihat itu
itu sama semua tontonannya. Jadi itu bukan pilihan. Jadi Anda harus memperdayakan diri Anda sendiri untuk memiliki pilihan yang betul-betul pilihan alternatif. Jadi berpikir alternatif itu penting, bukan hanya varian. Kita kadang-kadang ngetik lalu berapa ada pilihan tipografi, ada 1.500 tipografi pilihannya, tinggal klik gitu. Lalu apa bedanya pilihan yang ke 897 dengan yang ke 17 atau ke yang 1043 seperti itu? Kita tidak tahu lagi posisi kita di mana. Nah, persoalannya apakah kita bisa tidak menggunakan semuanya itu gitu. Kan itu juga pilihan juga. Nah, sebagai anak muda saya kira harus mencoba itu. Jangan kemudian Anda merasa terjebak ke satu alur-alur yang didefinisikan orang lain. Seperti harus begini. Siapa yang mengharuskan itu? Orang yang merdeka yang bisa membebaskan semua itu saya kira perlu. Kalau kemudian terkait dengan yang emosi bagaimana ya? Ya kita mencoba hasilnya juga keragaman lagi dengan kita bisa memahami hal-hal yang berbeda-beda itu. Saya kira itu akan melatih atau membangunkan lagi kita dari tadi istilah saya amnesia budaya atau ketidakterjagaan kesadaran kita gitu. Jadi kita tidur seperti itu. Jadi semuanya taken for granted gitu. Kita tidak mempertanyakan lagi. Tapi kalau di tradisi itu karena sangat personal, jadi kita bisa melihat varian, bukan ya varian, tapi juga cara-cara yang sangat berbeda. Keberagaman itu menjadi sangat penting. Dan alam sebetulnya beragam. Kalau kita lihat itu pohon yang paling besar di situ nggak tahu namanya apa, Anda cari 2 keping daun yang sama persis nggak akan nemu di situ. 2 keping daun di pohon yang sama, tidak ada yang sama persis. Jadi ada keunikan. Jadi kita jangan mau direduksi. Keberadaan kita sendiri kan direduksi. Ukuran tiap-tiap orang yang beda-beda ini dikategorikan ke 3 ukuran saja, SML gitu misalnya gitu. Kan reduksi. Nah, industri itu memang logiknya begitu, oversimplified, reduksi supaya bisa mengontrol semuanya gitu. Jadi varian-varian berpikir yang melebar, yang aneh itu nggak terlayani gitu. Kalau di pedagang yang tradisional di gudeg Jogja, Anda bisa minta ininya begini gitu dilayani. Kalau di sini paket berapa? Gitu. Anda di luar itu nggak bisa loh. Saya kombinasi antara paket 7 dengan 3 tapi ada ininya sedikit itu enggak gitu. Industri seperti itu nggak ada ruang untuk Anda menjadi diri Anda sendiri. Nah sekarang itu yang menurut saya harus diperjuangkan. Kalau tidak kita semua habis kan. Ya. Oke, mungkin ini jawaban akhirnya dari saya soal emotional design ya. Apakah klien-klien kita sudah menghargai atau mengapresiasi itu? Saya bilang sudah. Cuman bahasanya aja beda. Kita dan mungkin sedikit bertransformasi ya. Kalau dulu kita nyebutnya experience. Mungkin kalau dulu experience dari sudut pandang pembuatnya, sekarang experience itu bergerak menjadi dari sudut pandang penggunanya. Salah satu contohnya adalah salah satu klien saya membuat restoran. Kita membuat restoran ini sebagai sebuah experience gitu. Jadi orang datang itu mereka nanam dulu, mereka belajar nanam, terus kemudian ada satu slot tanahnya yang sudah tumbuh, kemudian ada satu slot tanahnya yang sudah siap dipanen. Jadi mereka memetik, kemudian mereka memasaknya sendiri gitu. Jadi itu kan bagian-bagian bagaimana membuat emotional attachment juga antara produk yang kita buat dengan masyarakat penggunanya gitu.
Itu dari saya. Dan beberapa contoh lain seperti banyak sekarang agroindustri yang menjual kopi, tapi sekaligus menjual pengalaman bagaimana kopi itu dibuat gitu. Menjual kopi luwak, mulai dari luwaknya bagaimana sih, seperti apa sih tampangnya luwak, bagaimana sih luwak makan kopi, bagaimana sih kotorannya luwak, terus bagaimana sih kemudian kopi itu diproses dan kemudian sampai kita minum gitu. Ya kan, itu kan bagian dari experience juga. Ya, mungkin itu dari saya. Dan menjawab pertanyaan dari Mbak yang di depan, bagaimana caranya merubah pola pikir. Ini menarik banget sebenarnya. Kalau Mbak Farah tadi bicara revolusi mental, saya nggak mau bicara revolusi mental, tapi saya bicaranya revolusi makanan ya. Karena ini berpengaruh banget. Saya ambil satu contoh real aja lah. Salah satu anak magang saya saat 1 minggu tinggal di desa, dia merasa kangen untuk pergi ke kota gitu. Saya tanya, apa yang membuat Anda kangen ke kota? Saya kangen KFC gitu. Saya kangen beli fried chicken gitu. Nah, di situ saya memasukkan nilai-nilai revolusi makanan itu. Sampai kemudian untuk anak-anak baru, saya tampilkan di paspor saya ini bagaimana revolusi makanan gitu. Apa saja yang bisa kita konsumsi, apa saja yang tidak bisa kita konsumsi. Bagaimana material-material atau produk yang digunakan untuk membuat fried chicken-nya KFC itu adalah produk-produk yang tidak sehat gitu loh. Nah, sampai ke situ kemudian singkat cerita, pulang dari tempat saya, pulang dari Rumaintara, mungkin Anda bisa tes orangnya langsung. Sekarang disuruh pun dia ke KFC nggak mau gitu. Karena apa? Karena dia udah tahu bagaimana makanan itu diproduksi, bagaimana tidak sehatnya makanan-makanan itu, dan mungkin satu hal dia menjadi lebih sabar aja sekarang. Karena ya salah satu mata pelajarannya juga di tempat magang saya adalah untuk mahasiswa magang saya adalah melatih kepekaan tangan gitu, melatih kepekaan dan kekuatan tangan gitu. Karena apa? Tangan itu buat arsitek itu aset penting gitu. Untuk menggambar, untuk buat market, untuk apa segala macam. Nah, ini harus dilatih kepekaan dan kekuatannya. Jadi latihannya adalah saya kasih mereka daun cincau sebenarnya. Itu mereka remas-remas, mereka sampai jadi gitu. Dan kemudian dari apa yang mereka perbuat itu mereka mendapatkan makanan yang sangat sehat. Jadi kita memang perlu untuk tahu prosesnya dulu sehingga kita bisa menghargainya. Mungkin itu dari saya. Saya ingin nambah sedikit, ini kaitannya dengan kopi luwak. Saya bukan peminum kopi, tapi menarik begini. Jadi ini tentang kejaman industri. Jadi luwak itu sebenarnya pada habitatnya tidak hanya makan kopi. Mungkin pada saat iseng saja dia lalu gitu. Tapi sekarang mereka ditinggal di sangkar-sangkar dan hanya diberi makan kopi. Kira Anda harus interview luwak itu. Nggak pernah tidur luwak ya. Soal cincau ide baik buat SDD itu. Ya, oke, saya mungkin terima kasih semuanya. Rasanya waktunya sudah habis ya. Saya akan menutup dengan mungkin tidak menyimpulkan. Saya rasa diskusi ini justru harusnya tidak ada kesimpulannya, tapi harusnya adanya renungan gitu. Kita kembali ke, udah kita berpikir lah masing-masing dengan apa yang terjadi sekarang, lalu kita lihat dengan apa yang kita pahami sekarang juga gitu. Rasanya kesimpulannya itu harusnya ada dalam benak kita masing-masing apa yang harus kita lakukan. Saya cuma menggarisbawahi beberapa hal. Tadi ya rasanya Pak Eko ya, ada beberapa pernyataan yang bilang mengenai bahwa kalau kita bicara soal warisan itu bicara mengenai diri sendiri. Dan itu diulang berkali-kali ya. Kita soal reduksi mengenai bagaimana kita menentukan sebenarnya identitas bukan dalam artian apa yang tampak ya, tapi lebih esensi ya.
eksistensi kita nih mau siapa yang menentukan, kita yang buat sendiri atau orang lain. Saya pikir menarik untuk melihat, saya mungkin coba cerita soal misalnya sejarah sedikit. Kebetulan tadi kan Evan ada beberapa yang nanya soal membandingkan industri dan tradisional ya. Saya sendiri sebenarnya tidak pernah melihat itu sebagai sebuah dikotomi. Tapi kalau kita mau lihat bahwa apa yang kita pahami industri itu kan sebenarnya juga tradisi dari yang lahir dari kebudayaan lain, gitu ya. Kalau kita bicara soal revolusi industri, itu adalah perkembangan kebudayaan atau tradisi yang terjadi di benua Eropa misalnya, ya karena mereka bergerak kemudian pada suatu titik mereka membutuhkan satu industri, kebutuhan mereka, gitu. Mungkin itu yang mungkin bisa dilihat bahwa ya apa yang dimaksud Pak Eko Mandiri sendiri, pertanyaannya adalah apakah kita juga ada di alur itu, gitu ya? Apa kita ada di stream, di line angka itu, gitu ya? Ya, mungkin untuk melihat itu, ya mungkin tadi saran Pak Gede, ya kita mungkin harus sabar juga untuk coba tenang sejenak, gitu, lihat sendiri, gitu, lebih lihat ke dalam dan lebih berpikir kritis ya. Nah, mungkin itu sebenarnya yang ada di, kalau kita lihat latihan atau mungkin kalian cukup bosan dengar di studio bilang kritis dan logis, ya rasanya ada di situ ya. Kritis dalam artian untuk melihat sebenarnya apa yang terjadi sekarang itu atau yang kalian gunakan sekarang itu benar-benar atau sesuatu yang seharusnya digunakan. Ya. Jangan-jangan kata Pak Gadi benar, mendingan gak usah ngapa-ngapain kan, gitu. Karena nggak perlu ternyata gitu. Saya rasa itu tantangan menarik gitu, apalagi buat mahasiswa ya. Yang kalian kerjakan itu jangan-jangan nggak perlu dikerjakan gitu. Iya kan? Maksudnya kalau kalian mengerjakan sesuatu, seharusnya berarti sesuatu yang layak dikerjakan gitu. Buat kalian juga, buat banyak orang juga gitu ya. Ya kita mulai dari skala yang lebih kecil lah, buat kalian dulu lah. Layak nggak gitu? Emang perlu nggak saya kerjakan? Ya. Dan ya, memang semuanya kembali ke sikap dan lagi-lagi cara berpikir kritis. Saya rasa kuncinya di situ ya. Apalagi kalau kita bicara sekarang dengan informasi segitu besar, gitu ya, dengan gelombang media yang luar biasa, gitu ya. Kalian sudah sulit sekali mempercayai siapa kan? Kalian baca media A bilang ini, media B bilang ini. Sekarang bapak-bapak atau ibu yang di depan bilangnya begini, gitu. Ntar ketemu dosen bilangnya beda lagi, gitu kan? Nah, saya pikir kuncinya bukan ikut siapa, tapi rasanya adalah tadi itu. Coba kalian harus punya kekritisan dan melihat kembali sebenarnya, gitu. Ya, apa sih yang sebenarnya terjadi, gitu. Ada peran kalian sebenarnya di sana ya, masing-masing. Bukan cuma sekedar mengikuti sebuah rumus. Saya rasa sih nggak ada rumusnya ya. Makanya tadi pertanyaan dia sendiri itu sebenarnya pertanyaan yang jawabannya entah kapan ketemunya gitu. Bagaimana caranya mengubah seluruh pola pikirnya? Ya harusnya menjawab kalian semua gitu. Gimana caranya ya? Gitu. Dan tiap zaman beda, tiap tempat beda gitu. Tapi rasanya itu PR kita semua, apalagi saat ini kalau kita bicara peran arsitek lebih besar sebenarnya. Ya. Satu hal yang saya pikir terakhir saya garis bawahi adalah mengenai rumah. Kalau kita lihat dari ceritanya Bu dipaparkan oleh Bu Farani ya, ada perbedaan bagaimana cara kita memaknai sebuah rumah. Lihat ya, kalau tadi kan rumah itu sekarang sangat bermakna ya, sampai mereka udah ngerasa apa, bangun rumah itu mesti ada satu upacara, ada kebersamaan, kehidupan itu sendiri, apa yang terjadi dalam rumah itu menghidupi rumah itu sendiri kan. Ya, aktivitasnya membakar, memasak, dan sendirinya mengeringkan ijuk dan sebagainya gitu. Dan itu ada ikatan emosional yang sangat erat. Sedangkan mungkin kalian atau kita hidup di rumah yang maknanya sangat temporer, apalagi yang tinggal di apartemen. Apartemen itu temporer kan? Yang bikin siapa nggak tahu, yang ngebikin juga nggak tahu buat siapa. Gitu. Pokoknya ada box kosong dipakai orang yang emang diperkirakan syukur-syukur pindah biar bisa dijual lagi gitu kan. Mungkin gitu mikirnya. Makna itu hilang. Gitu. Ya. Tapi ini masalah, saya pikir tapi buat saya, ya pada juga Pak Eko sudah menjawab bahwa tapi rasanya itu masalah pola pikir gitu. Lagi-lagi masalah bagaimana kita menyikapi itu. Apakah benar? Gitu. Itu kan sebenarnya hanya akibat konsekuensi. Tapi sebenarnya kita yang harus bisa berpikir bagaimana arsitek itu kemudian memberikan edukasi, ya ini katanya mungkin kata besar ya, edukasi kepada siapapun, mau klien, mau teman kalian gitu.
bagaimana seharusnya bahwa yang kita buat itu pada saat kita membangun sesuatu dengan segala macam kerusakan yang terjadi pada saat pembangunan itu punya makna yang cukup layak untuk diperjuangkan. Rasanya itu pesan besarnya yang bisa dipikirkan bersama. Jadi sekian, terima kasih buat semuanya sudah hadir. Selamat sore, saya kembalikan ke panitia.